Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bertemu dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah berada di malam 17 Ramadan 1442 Hijriah, di mana-mana umat Islam memperingati atau mengadakan kajian Islam tentang nuzulul Quran. Begitu pula pada kesempatan ini kita akan menyampaikan materi-materi tentang nuzulul Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi ulama sepakat bahwasanya menurut pengetahuan dan kajian-kajian keislaman bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita mengingat kembali dengan kajian nuzulul Quran. Bagi seorang mukmin, Al-Quran itu ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Paling tidak yaitu memilikinya. Jadi Al-Quran masing-masing kita di rumah haruslah punya Al-Quran. Bahkan bila perlu sebagaimana HP, Al-Quran juga bagi masing-masing kita miliki. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu ditandai apa sudah sampai di mana pembacaan Al-Quran itu. Sehingga target Ramadan dengan 1 juz Al-Quran sehari atau setengah juz atau beberapa halaman bisa diprogram dengan Al-Quran masing-masing. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah membacanya. Bagi seorang mukmin, membaca Al-Quran itu di samping menambah pahala dan juga dia akan mendatangkan berkah dan melancarkan bacaan kita. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Ini hadis riwayat Muslim. Sehingga bagi seorang Muslim tidak ada halangan bagi dia untuk mengabaikan Al-Quran. Imam Ibn Taimiyah menyebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah tapi tidak mau membaca Al-Quran, berarti dia telah mencampakkan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu mengandung pahala. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, dia meriwayatkan dari Rasulullah SAW, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidaklah aku mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti kita membaca alif lam mim itu 30 pahala yang akan kita peroleh. Maka apalagi di bulan Ramadan, terjadikanlah waktu ini untuk membaca Al-Quran. Walaupun kita terbata-bata masih membaca Al-Quran. Hadis sahabat Muslim menyebutkan, orang yang lancar dalam membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah.
Adapun orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atas bacaannya, maka baginya 2 pahala. Yang pertama pahala yaitu keinginan untuk membaca Al-Quran, dan yang kedua pahala membaca Al-Quran. Jadi tidak sia-sia bagaimana pembacaan yang kita lantunkan terhadap Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran itu, kalaulah 1 huruf itu 1 kebaikan, berarti 10 pahala. Maka ketika Al-Quran dibaca dalam sholat, 1 huruf itu dia bernilai 100 kebaikan, berarti 100 kali 10 sama dengan 1000 pahalanya. Sedangkan pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan ketika berpuasa, 1 huruf Al-Quran, kita bayangkan berapa pahala yang akan kita peroleh. Maka gunakan waktu Ramadan ini untuk memperbanyak pahala dengan membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu setiap hari 1 juz. Kalau tidak mampu, bacalah separuh juz saja. Kalau tidak mampu juga, bacalah sekedar sehelai atau 1 muka surat. Kalau tak mampu juga, berusahalah dengan 1 ayat. 1 ayat tak mampu juga, cukuplah hanya dengan memandang Al-Quran dan tanyalah kepada diri sendiri, ya Allah, apakah dosaku sehingga aku tidak dapat membaca ayat-ayat-Mu. Bagi seorang mukmin, membaca Al-Quran itu merupakan kemuliaan. Bukan sebatas membaca, tapi juga dia belajar, yang merupakan kewajiban kedua, yaitu mengkaji Al-Quran. Kata Imam Ibn Taimiyah, barang siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak mau untuk mempelajarinya, berarti dia juga telah mencampakkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi di samping belajar dan juga mengajarkannya, kedua orang ini mendapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran selain dia juga dipelajari, maka berkewajiban kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannat. Beri kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah surga. Jadi amal soleh termasuk adalah membaca Al-Quran, mengkaji isinya, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah, bagi seorang mukmin sangat tercela andai kata dia tahu tentang Al-Quran tapi dia tidak mau untuk mengamalkannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mau kerjakan? Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maka sebuah kewajiban kita terhadap Al-Quran, selain tadi memilikinya, kemudian membacanya, lalu mempelajari isinya, kemudian mengamalkannya, dan juga kewajiban yang lain adalah mendakwahkan isi Al-Quran. Dalam rangka nuzulul Quran, maka selain kita memperingati turunnya Al-Quran, maka juga menjadikan kita agar akrab dengan Al-Quran. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, walaupun detik-detik berbuka akan sampai pada sore hari ini, maka berusahalah kita tetap untuk mempelajari Al-Quran, apalagi ini merupakan malam ke-17 1442 Hijriah Ramadan. Semoga kita diterima oleh Allah SWT amal ibadah kita, dan Allah juga memberikan kepada kita kekuatan, kemudahan untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Selamat berbuka puasa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.